bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini kita memasuki Advent yang pertama. Apakah Advent itu? Advent adalah masa persiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal. Apakah istimewanya kedatangan Yesus? Allah mengutus anaknya untuk menunjukkan pada kita bahwa Allah mengasihi kita dan menjadi sama dengan kita seperti yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikan Allah? Ketika kita menyalakan lilin Advent pertama, baiklah kita mendengar janji Allah melalui Yesaya. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 10 sampai 16. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserap dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyisakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyisakan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timun. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat, dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 1 Kusong-song bagaimana. Renungan hari ini diambil dari bacaan Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh umpan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Tema hari ini penglihatan yang menakutkan. Dari Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ketupan. Ketika memasuki bait Allah, Zakaria tidak tahu apa yang akan dilihatnya. Tapi Zakaria segera melihat apa yang jarang dilihat oleh para imam sebelumnya. Di samping mezbah ada seorang malaikat Tuhan, tentu saja berdiri di hadapan malaikat kudus. Dia merasa najis dan penuh dengan dosa. Ketakutan memenuhi hatinya. Mungkin kita mengalami kejadian seperti itu, yaitu kejadian yang membuat kita merasa bersalah yang luar biasa dan penuh penyesalan. Zakaria gemetar dalam ketakutan dan bertanya-tanya, apakah ini merupakan kejadian terakhir dalam hidupnya? Para gembala juga akan mempunyai reaksi yang sama pada malam Natal.
ketika para malaikat bercahaya dalam kegelapan malam memproklamasikan kelahiran anak Allah Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita ketika kita melangkah masuk ke dalam kehadiran Allah di surga pada akhir hidup kita. Kita menyadari keberdosaan kita. Tidak seorang pun dari kita yang layak untuk berdiri di hadapan Allah. Tetapi itulah sebabnya Allah mengutus anaknya pada Natal pertama untuk membasuh dosa-dosa kita dan membuat kita layak berdiri di hadapan Allah sampai kekal. Pertanyaan untuk direnungkan, daftarkanlah dosa dan kesalahan Anda. Apakah menurut Anda itu membuat Anda layak masuk ke hadirat Allah? Mengapa? Apa yang membuat Anda layak masuk ke surga kelak? Mari kita berdoa. Ya Allah, bagi kami orang berdosa tentu menakutkan untuk datang ke hadapan malaikat kudus-Mu. Demikian juga berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus yang membasuh dosa dunia. Anugerahkan kepada kami iman sehingga kami dapat berdiri di hadapan-Mu yang benar dan kudus sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat 85 ayat 5. Ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus, kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat Advent. Selamat Advent.